Bab 1901, Tersangka Terakhir. Tebakan Detektif Zhao benar. Dalam perjalanan ke ruang interogasi, Zhang Ling berkata dengan penuh semangat kepada Zhao Yu, yang Zimei adalah dalang kasus ini. Dia sudah mengakuinya. Bagaimana? Zhao Yu bertepuk tangan. Apa kataku? Ketabahan mental yang Zimei jelas jauh lebih kuat daripada ayahnya, dan dia juga pernah menjadi tentara informasi. Dia memiliki begitu banyak teknologi elektronik, tahu cara melacak balik, dan juga mengetahui informasi bisnis insider. Hanya dia yang memenuhi semua persyaratan seorang pembunuh raja hantu. Sudah kubilang, sahut Rantau. Bagaimana mungkin Yang Jian, seorang otaku, tahu begitu banyak aturan dunia bisnis? Kalau Yang Zimei tidak terlibat, dia tidak akan bisa merancang skema spesifik itu. Ya, kata Cui Lizu dengan bangga. Trik bos benar-benar efektif. Kupikir Yang Zimei tidak akan tertipu. Salah, kata Zhao Yu dengan bangga. Ini masalah apakah aku dibodohi atau tidak. Ini masalah apakah aku bersalah atau tidak. Aku sudah bilang kalau dia benar-benar tidak terlibat dalam kasus ini, bahkan jika aku mematahkan pohon kurma itu, dia tidak akan mengaku. Kapten Zhang Ling teringat sesuatu dan melanjutkan, menurut Yang Zimei, dialah yang pertama kali merancang kasus Raja Hantu dan berencana menggunakan Tao Yulan dari 66 tahun yang lalu untuk mempermasalahkannya. Dan ayahnya lebih akrab dengan kasus Tao Yulan, dan telah melakukan banyak penelitian tentang Dao Hantu. Jadi, ayah dan putrinya cocok dan menyusun rencana untuk kasus Raja Hantu. Pantas saja Kakwu tidak bisa menyelesaikan profil psikologis tersangka, kata Zengke. Jadi, kasus Raja Hantu itu benar-benar kolaborasi pembunuhan. Bukankah ini jarang terjadi dalam sejarah pembunuhan berantai? Memang jarang, kata Rantau. Tapi, jika kita bisa melihat tujuan sebenarnya dari kasus Raja Hantu sebelumnya, mungkin itu tidak akan terlalu merepotkan. Awalnya, kami semua terhanyut oleh adegan mengerikan kasus Raja Hantu dan legenda jahat itu. Seandainya kami tahu ini terkait bisnis, mungkin kami sudah memecahkan kasus ini sejak lama. Menurutku, langkah paling kejam adalah menggunakan Qi Hao. Cui Lizu dengan cepat bertanya pada Zhang Ling, apakah itu berarti Qi Hao benar-benar tidak bersalah? Yah, Zhang Ling menjawab cepat, mereka masih diinterogasi. Mereka belum membicarakan Qi Hao. Oh, beberapa dari mereka saling memandang dan mempercepat langkah mereka. Petik 2. Benar sekali. Zhang Ling teringat sesuatu dan berkata, penyebab kasus Raja Hantu, meskipun berasal dari Mirou, tidak seperti yang dikatakan Yang Jian, Benarkah? Cui Lizu segera menyadari ada masalah. Jadi, pemilik rumah dan wanita yang menyewanya tidak main-main. Benar, Zhang Ling mengangguk. Tidak ada yang terjadi di antara mereka. Yang Jian, mengarangnya untuk membuat kita percaya bahwa dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Mirou dan bahwa Mirou juga terlibat dalam kasus Raja Hantu. Sebenarnya, Mirou selalu membayar sewa bulanan. Setelah Mirou pergi tanpa pamit, Yang Jian, tidak berniat mempertahankan rumah itu. Dia tidak bisa menyewakannya. Pada saat ini, beberapa dari mereka sudah tiba di pintu ruang pemantauan. Melihat ini, Zhang Ling tidak punya pilihan selain menghentikan narasinya dan membuka pintu untuk para penyelidik khusus. Setelah memasuki ruang pemantauan, semua orang segera melihat Yang Zimei mengakui kejahatannya di ruang interogasi. Ya, aku sudah lama ingin membalas dendam pada Shen Wenbin. Kalian tahu, kalau bukan karena penindasan kelompok Chuanxing, kelompok Chuan Kai kita pasti sudah bangkit sejak lama. Seandainya kami kalah dalam kompetisi yang adil, kami pasti akan menerimanya. Namun, untuk menekan kelompok kami, mereka menggunakan segala macam cara yang keji. Mereka bahkan mematahkan kaki suami saya dan membuat ayah mertua saya gila. Keluarga baik-baik saja dipaksa menemui jalan buntu oleh mereka begitu saja. Aku tak bisa tinggal diam. Jadi, Yang Zimei meletakkan tinjunya di meja interogasi dan berkata dengan galak, aku sudah lama memperhatikan setiap gerakan kelompok Chuanxing, mencoba menemukan sesuatu untuk digunakan melawan mereka dan menjatuhkan mereka. Sayang sekali mereka sangat teliti. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak meninggalkan bukti apapun. Begitu sesuatu terjadi,
mereka akan mencari orang yang bertanggung jawab, seperti cedera kaki suamiku. Saya sudah menyelidikinya sejak lama, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Karena itu, sejak saat itu, aku memutuskan untuk membalas dengan cara lain. Terutama Sen Wenbin yang kejam. Selama kita bisa menyingkirkannya, grup Chuan Kai kita akan punya kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi, kata Yang Zimei dingin, konflik antara Chuan Kai dan Chuan Xing sudah lama diketahui publik. Jika terjadi sesuatu pada Sen Wenbin, polisi akan menjadi orang pertama yang mendaftarkan kami sebagai tersangka. Jadi, saya hanya bisa menggunakan beberapa metode ekstrim agar polisi tidak mencurigai kami. Akhirnya, suatu hari, aku punya kesempatan. Pada suatu hari 4 bulan yang lalu, saya tiba-tiba melihat berita tentang Mirou yang melompat dari gedung. Mirou melompat dari gedung Tianding sambil menggendong seorang anak. Berita tentang lompatannya yang berkaitan dengan Sen Wenbin pun menyebar dengan cepat, sehingga langsung menarik perhatian saya. Lalu, saya mulai fokus menyelidiki masalah ini, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Bunuh diri Mirou tidak ada hubungannya dengan Sen Wenbin. Sekalipun aku mengambil kesempatan untuk memperburuk keadaan, itu hanya masalah privasiku. Itu tidak akan menyakiti Sen Wenbin sama sekali. Namun, selama penyelidikan saya tidak sengaja menemukan bahwa Mirou dulu menyewa rumah ayah saya. Dia adalah penyewa di rumah kami. Saat itu, saya sempat berpikir bahwa saya bisa menggunakan Mirou untuk melakukan sesuatu. Saya hanya mencoba merancang beberapa rencana, tetapi tidak berhasil. Baru kemudian, setelah saya menceraikan suami saya dan berbicara dengan ayah saya tentang hal-hal ini, saya akhirnya memikirkan rencana yang sempurna untuk menggunakan catatan Raja Hantu untuk membalas dendam. Petik 2. Saya dan Wang Zhen berpura-pura bercerai agar kami bisa mempertahankan sebagian aset keluarga kami. Setelah perusahaan bangkrut, aset itu tidak akan hilang. Tapi, karena krisis keuangan, Wang Zhen masih bisa dipenjara. Jadi, di saat-saat terakhir perusahaan dan keluarga saya bertahan, saya memutuskan untuk mengambil risiko. Itulah sebabnya saya menangani kasus Raja Hantu dengan ayah saya. Lalu, tepat ketika Yang Zimei hendak mengaku, interrogator, Wu Xiumin, tiba-tiba bertanya, mantan suamimu, Wang Zhen, apakah dia terlibat dalam kasus ini? Tidak, aku tidak. Mata Yang Zimei melebar saat ia buru-buru membela diri. Aku bersumpah demi Tuhan, Wang Zhen sama sekali tidak tahu apa yang ayahku dan aku lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu, Wu Xiumin mengungkapkan keraguannya, Wang Zhen telah sering menghubungi pejabat dari Departemen Konstruksi Kota dan Eksekutif Bank baru-baru ini, dan telah merilis berbagai kabar baik. Dia tampaknya memiliki pemahaman yang sangat diam-diam tentang kasus Raja Hantu. Tidak, bukan seperti ini. Kata Yang Zimei, semuanya terjadi setelah kasus Raja Hantu terjadi. Wang Zhen baru melakukannya setelah aku mengingatkan dan menasihatinya. Saya bilang padanya bahwa sekarang Sen Wenbin sudah mati, ini saat yang tepat bagi kita untuk hidup kembali. Itulah sebabnya dia melakukannya, untuk menghindari kebangkrutan grup Chuan Kai. Jadi, Yang Zimei berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak tahu tentang kasus yang aku dan ayahku lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Ling, yang berada di ruang pemantauan, segera melapor kepada Zhao Yu, Detektif Zhao, apa yang dikatakannya seharusnya benar. Kami sudah memeriksanya. Semua tindakan Wang Zhen baru-baru ini memang dilakukan setelah kematian Sen Wenbin. Kabarnya semuanya berjalan lancar. Dia berhasil mendapatkan dana baru dan perusahaannya bisa diselamatkan. Didi. Lalu, hal yang paling memalukan terjadi. Dengan pesan baru di ponselnya, Zhang Ling tersipu dan berkata, aneh sekali. Wang Zhen juga mengaku bahwa dia juga seorang pembunuh Raja Hantu yang cemerlang. Bab 1902, Bab 1901 mundur untuk maju. Mengenai urusan kakekku, aku hanya tahu sedikit. Saat itu, Yang Zimei tidak tahu bahwa Wang Zhen juga telah mengaku, dan masih menjelaskan kejahatannya selangkah demi selangkah. Aku hanya mendengar dari ayahku bahwa dia adalah murid Tao Yulan. Buku, Raja Hantu, di rumah kami ditinggalkan oleh Tao Yulan.
Kasus Tao Yulan selalu menjadi kisah legendaris di wilayah Sichuan Barat, dan telah memengaruhi banyak generasi. Jadi, ayah saya dan saya punya ide untuk menggunakan kasus Raja Hantu untuk membalas dendam kami. Jika Shen Wenbin meninggal karena kasus Raja Hantu, saya rasa polisi tidak akan bisa mengetahui bahwa itu adalah balas dendam komersial. Ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari situasi ini dengan sempurna. Setelah itu, pengakuan Yang Zimei hampir sama dengan pengakuan Yang Jianen. Ayah dan anak perempuan itu telah menyusun rencana terperinci, menentukan semua target kasus Raja Hantu, dan menentukan lokasi kejahatan. Dia berencana menggunakan ketidakadilan Miro untuk menyesatkan penyelidikan polisi. Yang Zimei memang ahli dalam teknologi anti pelacakan. Dia bahkan mengendarai kendaraan yang berbeda setiap kali memeriksa lokasi, tanpa pernah membiarkan dirinya terekspos kamera. Selain itu, ia telah berupaya keras merancang lokasi-lokasi untuk melakukan kejahatan. Lokasi-lokasi yang dipilihnya tidak hanya dapat membalas dendam atas pengucilan yang dialaminya saat itu, tetapi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membubarkan persaingan antar pengembang properti lainnya. Hal ini juga dapat membuka jalur investasi bagi grup cuanki di masa mendatang, dan tidak akan membuat polisi memikirkan balas dendam komersial. Jika bukan karena hal itu dilakukan secara diam-diam, Zhao Yu pasti sudah memikirkan hal ini sejak lama. Ya, Qi Hao tidak bersalah. Akhirnya, seiring berjalannya pengakuan, Yang Zimei akhirnya berbicara tentang Qi Hao. Ia mengangguk dan mengakui, sejak awal, ayah saya dan saya memilih kambing hitam ini. Hanya kematiannya yang bisa membuat kita lolos dengan sempurna. Saya akui, meskipun kita tumbuh bersama, saya tidak tertarik pada anak laki-laki semi-autis yang tidak akan pernah tumbuh dewasa ini. Mungkin karena kecelakaan mobil ibuku dan orang tuanya, tapi ayahku juga tidak terlalu menyukainya. Kemudian, dia terkena penyakit itu, dan ketidaksukaannya berubah menjadi kebencian. Meskipun keluarga kita sudah berteman selama beberapa generasi, aku tidak punya perasaan khusus padamu. Awalnya, ketika kami mendiskusikan apakah Qi Hao akan dijadikan kambing hitam, ayahku memang agak ragu-ragu. Tapi akhirnya, setelah berpikir panjang, kami semua sepakat bahwa yang terbaik adalah mencari kambing hitam. Ini karena kasusnya begitu besar sehingga jika polisi tidak menemukan pembunuhnya, mereka pasti akan terus menyelidiki, dan kita tidak akan pernah bisa tenang. Tentu saja, awalnya kami mencari Qi Hao dan mencoba membujuknya untuk bekerja sama dengan kami. Kami menjanjikan beberapa keuntungan. Yang Zimei mendesah. Sayangnya, meskipun dia seorang otaku, dia masih cukup bias terhadap kejahatan. Dia langsung menolak saran kami dan menyarankan kami untuk berhenti. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bertindak dengan kekerasan. Kita juga tahu bahwa sejak kita menyerang Qi Hao, tidak ada jalan untuk kembali. Kasus Raja Hantu sudah dimulai. Tidak ada yang salah dengan tesmu. Ayah dan aku tidak ingin Qi Hao menghalangi, dan kami tidak ingin dia menunjukkan tanda-tanda diikat, jadi kami hanya bisa memberinya anestesi kabut secara teratur. Tapi, dia tidak selalu bisa pingsan. Terkadang, ketika dia bangun, kami akan menggunakan semacam pita lembut untuk mengikatnya, lalu memberinya makan. Sebenarnya, setelah Qi Hao sakit, tubuhnya sudah cukup lemah. Bahkan jika dia tidak diikat, dia tidak akan sebanding dengan kita. Ayah saya dan saya menggunakan peralatan dan tempatnya untuk mulai merencanakan dan melaksanakan kasus Raja Hantu. Kami menangkap dan membunuh orang-orang, lalu mendandani mereka sesuai dengan ilustrasi dalam catatan Raja Hantu. Selama seluruh proses, aku tiba-tiba mengerti sesuatu. Yang Zimei mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada jahat, terutama ketika aku menyuntikkan racun ke Shen Wenbin, aku sepertinya bisa beresonansi dengan guru pendiri, Tao Yulan. Rasanya seperti, aku bisa menjelajah waktu dan melihat proses kejahatannya dulu. Rasanya seperti kita menyatu dalam ruang dan waktu yang kacau. Wu Xiumin melihat Yang Zimei sedang tidak sehat, jadi dia mengetuk meja dan mengingatkannya, Yang Zimei, ayo kita lanjutkan. Dari mana kalian mendapatkan sitar Niu Jinkui? Apa, Qin? Pertanyaan ini langsung menyadarkan Yang Zimei. Ia mengingat sejenak dan menjawab, selain mengajar di sekolah seni,
Niu Jinkui juga sering bekerja di tempat lain. Saat itu, biolanya dipajang di belakang panggung pusat pameran. Ayah saya sangat mengenal tempat itu dan dengan mudah mendapatkannya. Ini, kalian seharusnya sudah tahu sejak lama, kan? Petik 2. Lalu, Wu Xiumin bertanya lagi, jadi, semua kasus dalam kasus Raja Hantu diselesaikan olehmu dan putrimu bersama-sama. Lalu, siapa yang membunuh mereka dengan suntikan itu? Hehe, Yang Zimei tiba-tiba terkekeh dan berkata lagi, memangnya ada gunanya menanyakan ini. Kasusnya sangat serius, bahkan jika aku membunuh semua orang, ayahku tetap harus membayarnya dengan nyawanya. Kenapa kita tidak bunuh mereka bersama-sama saja? Atau mungkin, aku membunuh 2 dan ayahku membunuh 3. Atau, terserah kau yang mengaturnya, itu sudah tidak penting lagi. Cek-cek, Wu Xiumin sekali lagi punya firasat buruk. Yang Zimei sepertinya kehilangan kendali. Kalau terus ditekan, dia bisa hancur. Dalam hal ini, akan sangat merugikan untuk interogasi di masa mendatang. Wu Xiumin yang berpengalaman segera menghentikan interogasi Yang Zimei, dan memerintahkan petugas polisi di ruang pemantauan melalui mikrofon, tolong nyalakan AC dan bawakan secangkir kopi panas. Wu Xiumin menoleh ke Yang Zimei dan bertanya, apakah kamu merokok? Melihat Yang Zimei mengangguk, Wu Xiumin segera memerintahkan, bawalah sebungkus rokok saat kamu di sana. Petugas polisi yang bertugas di bagian logistik mendengar perintah tersebut dan segera mengikuti instruksi Wu Xiumin. Ruang interogasi pun hening sejenak, dan tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, suasana di ruang pemantauan benar-benar berbeda. Suasananya sudah lama menjadi luar biasa ramai. Detektif Zhao, Zhang Ling memegang ponselnya dan melaporkan berita terbaru kepada Zhao Yu. Interrogator kami mengatakan bahwa pengakuan Wang Zhen sama sekali tidak sesuai dengan detail kasus Raja Hantu. Kami juga telah menyelidiki pergerakan Wang Zhen. Setidaknya ada 3 kasus dalam kasus Raja Hantu, dan dia punya alibi. Jadi, di permukaan, Wang Zhen seharusnya tidak terlibat dalam kasus ini. Tapi aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Apa dia tidak tahu kalau mengakui kasus Raja Hantu itu bukan lelucon? Dia bisa ditembak mati. Tidak, kata Cui Lisu. Wang Zhen orang yang cerdas. Kapten Zhang, kau harus menginterogasinya. Mungkin dia sengaja membuat detail yang salah agar kita salah mengira dia tidak terlibat dalam kasus ini. Apa namanya lagi? Cui Lisu menatap Zhao Yu dan berkata, ya, ini namanya mundur untuk maju. Ini trik bos kita, oh tidak, trik ketua tim kita, yang biasa. Oh, begitukah? Zhang Ling pertama kali menatap Zhao Yu, lalu mengangguk dan berkata, benar, kalau begitu aku akan meminta interrogator untuk menginterogasinya dengan benar dan melihat apa yang dia rencanakan. Bab 1903, Bab 1902 menipu diri sendiri. Saya mengerti metode investigasi dan pengujian kriminal saat ini. Setelah pulih, Yang Zimei terus mengakui kejahatannya. Jadi, saya tidak bisa membunuh Qi Hao dulu lalu merias wajahnya. Dengan begitu polisi mengetahui bahwa riasan itu dilakukan setelah kematiannya, mereka pasti tidak akan berpikir bahwa Qi Hao bunuh diri. Lagi pula, kita tidak bisa memberi Qi Hao anestesi lagi. Kalau kau tahu, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jadi, Yang Zimei berkata tanpa ekspresi, ayah dan aku hanya bisa menggunakan ancaman dan janji untuk menipu Qi Hao agar memakai kostum Lingsa. Lalu, kami merias wajahnya saat dia masih hidup. Dia mungkin menyadari sesuatu saat itu. Dia sangat ketakutan dan gemetar. Dia terus memohon agar kami tidak menyakitinya dan membiarkannya pergi. Ketika melihat penampilannya yang menyedihkan, ayah saya masih merasa kasihan padanya. Dia bahkan berdiskusi dengan saya apakah kami harus mengubah metodenya. Tapi saat itu, kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak bisa membiarkannya pergi. Meskipun kata-katanya ringan, namun kata-katanya penuh dengan kekejaman dan membuat hati menjadi dingin. Saat kami menyerang, lanjut Yang Zimei, kami memilih untuk mengejutkannya. Ayah saya mencekiknya dari belakang, dan saya menyuntikkan racun ke tubuhnya dari depan. Karena tekad ayahku tidak terlalu kuat, Qi Hao berhasil melepaskan diri sekali. Bahkan jarumnya pun patah.
Namun, karena sebagian racun telah memasuki tubuhnya, ia segera kehilangan kemampuannya untuk melawan. Sama seperti yang lain, tubuhnya berkedut-kedut. Lalu, ayahku akhirnya menangkapnya. Aku mengambil kesempatan itu untuk menyuntiknya lagi. Setelah dia meninggal, kami menegakkannya dan menyuruhnya duduk di depan meja. Kami bahkan menutupi jarum suntik dengan sidik jarinya. Entah kenapa, setelah Qi Hao meninggal, wajahnya tidak seseram yang lain. Malah, dia tampak damai. Jadi, saat itu, aku sudah merasa rencanaku akan berhasil. Saat polisi melihatnya, hal pertama yang akan mereka pikirkan adalah dia bunuh diri untuk menghindari hukuman. Lagi pula, kami sudah mengatur catatan Raja Hantu untuknya, menyiapkan begitu banyak bukti, dan bahkan mendekorasi rumahnya dengan cara yang suram dan menyedihkan. Tentu saja, ada juga foto dia dan Mirou. Semuanya begitu sempurna. Aku benar-benar tidak yakin polisi akan melanjutkan penyelidikan. Setelah kasus sebesar ini, bukankah kalian semua seharusnya menantikan akhir kasus ini secepat mungkin? Mendengar kata-kata yang Zimei yang sok suci, Zhao Yu dan rekan-rekannya di ruang pemantauan saling berpandangan, perasaan mereka campur aduk. Zhao Yu merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Jika dia tidak gigih, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap yang Zimei dan ayahnya. Kira-kira saat itu, pada saat ini, interrogator Wu Xiumin bertanya, mengapa kamu tidak membunuh Qi Hao setelah tengah malam? Sebaliknya, dia bergerak lebih dulu. Saya memasang kamera pengawas di pintu belakang komputer pusat pemandian Chuan Mei, jadi saya bisa melihat situasi di sana. Jika terjadi sesuatu di sana, saya akan diberitahu sebelumnya, kata Yang Zimei. Rencana awal saya adalah menunggu sampai jam 12 untuk bertindak. Malam itu, saya dan ayah saya pertama-tama merias wajah Qi Hao. Setelah selesai, kami memotret kematiannya. Lalu, kami mengemasnya dengan semua foto kasus Raja Hantu dan menyalinnya ke komputer Qi Hao. Rencananya, saat hampir tengah malam, saya akan mengirimkan semua informasi ke internet terlebih dahulu agar kasus Raja Hantu ini bisa tersebar luas, dan dengan demikian memperluas pengaruhnya. Kalau begitu, kita bunuh Qi Hao. Ini akan menciptakan ilusi bahwa Qi Hao menyebarkan informasi itu dan bunuh diri. Tapi, yang tidak kami duga adalah, Yang Zimei menggelengkan kepala dan mendesah. Sekitar pukul 11, alarm dari pemandian umum tiba-tiba berbunyi. Kami melihat sejumlah besar petugas polisi dari kamera pengawas. Polisi sepertinya sedang mencari sesuatu. Ayah dan aku panik. Kami menyadari polisi mungkin sedang mengejar Qi Hao kali ini. Kalau tidak cepat bertindak, kami akan tertangkap. Jadi, kami bergerak lebih dulu. Kami membunuh Qi Hao di ruang bawah tanah dan menyiapkan tempat bunuh dirinya. Namun, kepanikan itu membuat kami melupakan satu hal penting. Kami lupa merilis informasi daring sebelumnya, kata Yang Zimei dengan frustrasi. Jika kami merilis informasi setelah kami membunuh orang-orang itu, polisi mungkin tidak percaya bahwa Qi Hao bunuh diri. Tanpa daya, saya hanya bisa menyesuaikan rilis informasi ke waktu yang dijadwalkan. Dan waktunya, apapun yang terjadi, harus setelah jam 12 siang. Setelah itu, saya segera kembali ke rumah saya bersama ayah saya, jauh dari tempat kejadian perkara. Saya masih meremehkan kekuatan polisi. Saya tidak menyangka kalian akan menghentikan penyebaran informasi tepat waktu, dan tidak membiarkan kasus Raja Hantu ini terungkap sepenuhnya. Tapi untungnya, kata Yang Zimei, meskipun terjadi kecelakaan saat operasi terakhir, kami tetap menyelesaikan rencana dengan sempurna. Kami pikir polisi tidak akan menemukan kekurangan apapun dalam rencana kami. Selama proses berlangsung, kami mengenakan jepit rambut dan sarung tangan untuk memastikan tidak meninggalkan jejak. Lagi pula, meskipun rambut atau sidik jari kami ditemukan di tempat kejadian perkara di rumah Qi Hao, hal itu dapat dijelaskan sepenuhnya berdasarkan hubungan keluarga kami. Tapi, aku tidak menyangka kehati-hatian kita justru menjadi batu sandungan, kata Yang Zimei. Aku pernah mencium bau aneh di ruang bawah tanah, tapi kupikir ruang bawah tanah memang berbau seperti itu. Aku tidak menyangka itu inkontinensia Qi Hao. Dia menghela napas dan berkata,
aku tidak menyangka kita sudah merencanakan dengan matang dan memikirkan semua detail yang bisa kita pikirkan, tapi kita mengabaikan kakekku begitu saja. Saya hanya berpikir bahwa otak kecilnya mengalami atrofi dan dia sering mengalami koma, jadi ketika saya mendiskusikan rencana itu dengan ayah saya tidak menggendongnya, saya tidak menyangka. Dia tidak percaya orang mati akan menjadi hantu, tapi dia percaya pada reinkarnasi Dao hantu. Setiap orang punya sifat jahatnya masing-masing, dan selalu ada batasan pasti antara baik dan jahat. Yang Zimei mendesah. Sepertinya dari awal sampai akhir, kita terus-menerus merendahkan diri dan menipu diri sendiri. Melihat ringkasan tajam Yang Zimei, Zhao Yu dan yang lainnya di ruang pemantauan menghela napas lega. Kebenaran kasus Raja Hantu pada dasarnya telah terungkap. Namun, hanya ada satu masalah tersisa yang harus mereka selesaikan. Jadi, Zhao Yu mengucapkan beberapa patah kata kepada Wu Xiumin melalui walkie-talkie, dan Wu Xiumin bertanya lagi kepada Yang Zimei. Yang Zimei, aku akan bertanya sekali lagi. Mantan suamimu, Wang Zhen, apakah dia terlibat dalam rencana kriminalmu dan Yang Jianen? Tidak, aku tidak. Yang Zimei langsung menyangkalnya ketika mendengar nama Wang Zhen. Apa yang kau ingin aku lakukan agar kau percaya padaku? Wang Zhen orang yang baik. Jika dia tahu tentang rencanaku, dia pasti akan menghentikanku. Bagaimana mungkin aku memberitahunya? Benarkah? Wu Xiumin pertama-tama melihat ke kaca di ruang pemantauan, lalu berkata kepada Yang Zimei dengan suara berat, tapi ada berita dari ruang interogasi yang lain. Mantan suamimu, Wang Zhen, mengakui bahwa dia terlibat dalam kasus ini dan bahwa dia juga salah satu pembunuh Raja Hantu. Apa? Mata Yang Zimei membelalak tak percaya. Apa yang kalian bicarakan? Bagaimana dia bisa berkata begitu? Apa dia gila? Bab 1904, apa yang aku inginkan dalam hidupku? Retakan. Pintu berderit saat Wang Zhen terlatih-tatih memasuki ruang interogasi dengan borgol. Karena kaki Wang Zhen cacat, interrogator menyiapkan kursi untuknya dan membantunya duduk di depan Yang Zimei. Wang Zhen. Namun, sebelum Wang Zhen sempat duduk, Yang Zimei tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa kau gila? Kau tidak melakukannya, jadi kenapa kau mengakuinya? Wang Zhen menatap Yang Zimei dengan penuh kasih sayang, lalu menatap interrogator lain di ruang interogasi. Sudut mulutnya terangkat sepanjang waktu, memperlihatkan senyum konyol. Melihat hal ini, Wu Xiumin pertama-tama memberi isyarat kepada Zhao Yu, yang berada di balik kaca satu arah, lalu memimpin sekelompok interrogator keluar dari ruang interogasi, meninggalkan Wang Zhen dan Yang Zimei di dalam ruangan. Ini semua adalah pengaturan yang disengaja oleh Zhao Yu. Sebenarnya, menurut aturan interogasi, para tersangka tidak akan diizinkan bertemu satu sama lain dengan mudah karena khawatir akan tuduhan palsu. Namun, Zhao Yu ingin mengamati reaksi mereka, jadi ia sengaja melakukan yang sebaliknya. Zimei, Wang Zhen membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah mereka berbohong padaku? Mereka bilang begitu. Yang Zimei bertanya dengan cemas, kau mengakui keterlibatanmu dalam kasus Raja Hantu, dan kau juga pembunuh Raja Hantu, kan? Ini tidak mungkin benar, kan? Wang Zhen mengangguk dengan naif. Bajingan. Tanpa diduga, sedetik kemudian, Yang Zimei malah berteriak, dasar orang gila, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau bukan salahmu, kenapa kau tiba-tiba mengakuinya? Tahu nggak, aku udah bunuh 5 orang. Kalau kamu ikut campur, nyawamu bakal melayang. Dasar gila. Apa yang kau pikirkan? Tidakkah kau lihat bahwa aku melakukan semua ini untukmu, untuk keluarga kita? Jika kau mengakui kejahatanmu, lalu apa gunanya aku melakukan semua ini? Apa gunanya itu? Katakan sesuatu, katakan sesuatu. Yang Zimei mencengkeram kerah Wang Zhen dan berteriak seperti orang gila, cepat selesaikan masalah ini dengan mereka. Katakan itu bukan salahmu. Ini benar-benar bukan salahmu. Katakan. Melihat Yang Zimei begitu bersemangat, para petugas polisi di ruang pemantauan langsung gugup. Mereka khawatir ada bahaya dan ingin segera turun tangan. Namun, Zhao Yu berdiri di depan kaca satu arah, jadi mereka tidak bisa menghentikannya.
Mei, dengarkan aku. Pada saat ini, Wang Zhen akhirnya membuka mulutnya. Di hadapan kegembiraan dan kegilaan mantan istrinya, wajahnya masih menunjukkan senyum konyolnya yang asli. Dia berkata, aku benar, aku terlibat dalam kasus Raja Hantu. Aku asistenmu. Apa salahnya aku mengaku? Kau, kalimat itu membuat Yang Zimei mengerut. Ia melepaskan tangannya, tetapi matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa? Kenapa? Ayahku dan aku sudah terjerumus ke dalam masalah ini. Ini bukan urusanmu. Kenapa kau harus melompat ke dalam lubang api? Yang Zimei tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia memelototinya dengan mata merah dan berkata, kau mau mati bersamaku, dikubur bersama kami. Jangan konyol. Kalau begitu, kita nggak akan dapat apa-apa. Tidak. Wang Zhen tiba-tiba berteriak dan berkata kepada Yang Zimei, sejak kalian melakukan kasus Raja Hantu, sejak kalian membunuh seseorang, aku tidak punya apa-apa. Kata-kata Wang Zhen keras dan jelas, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Melihat wajahnya lagi, air mata sudah mengalir satu persatu, tapi dia masih punya senyum konyol di wajahnya. Yang Zimei terkulai di kursi interogasi. Rasanya seperti ia tiba-tiba menua beberapa dekade. Matanya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Ah Mei, kata Wang Zhen, kenapa kau melakukan ini? Apa kau pikir kau bisa menyelamatkan segalanya dengan membunuh orang? Sekalipun perusahaanku bisa dihidupkan kembali, sekalipun kita bisa hidup mewah seperti dulu, tapi bisakah kita tetap hidup seperti dulu? Kasus Raja Hantu, itu pembunuhan. Kenapa kau begitu bingung? Kalau begitu, apa bedanya kami dengan Shen Wenbin dan orang-orangnya? Kau tahu. Wang Zhen tiba-tiba meraih tangan Yang Zimei dan berkata, bagiku, kehilangan perusahaan dan yang lainnya tidaklah penting. Tapi setelah kehilanganmu, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Biarkan aku pergi bersamamu. Kamu. Seketika, Yang Zimei merasa seperti tersengat listrik. Lalu, air matanya jatuh seperti hujan dan ia pun menangis terseduh-seduh. Tidak apa-apa. Wang Zhen juga menangis. Ia segera menggenggam tangan Yang Zimei dan menghiburnya. Kau masih punya aku. Kau punya aku. Kemanapun kau pergi, aku akan selalu ada untukmu. Mendengar ini, Yang Zimei menangis semakin keras. Ia melemparkan kepalanya ke pelukan Wang Zhen dan berkata dengan sedih dan menyesal, aku salah, aku salah. Melihat suasana hangat dan kejam di ruang interogasi, para petugas polisi di ruang pemantauan semuanya emosional dan memiliki perasaan campur aduk. Tak seorang pun bisa menjernihkan kepahitan dan membedakan yang benar dan yang salah. Surga dan neraka dapat dipisahkan oleh satu pemikiran. Yang Zimei mengira dia pintar, tapi dia tidak menyangka itu hanya penyimpangan Qi yang tidak terkendali. Ini mengingatkan Zhao Yu pada kalimat di buku catatan kuning, di balik setiap kasus kejahatan, ada 1 liter air mata. Dosa pasti disertai rasa sakit. Meskipun Zhao Yu sudah lama berkecimpung di dunia investigasi kriminal, ia masih belum bisa mengungkap kebenaran di balik semua ini. Seperti setiap kali ia memecahkan kasus besar, meskipun kasusnya telah terpecahkan, Zhao Yu sama sekali tidak merasa senang atau gembira. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan dan penyesalan yang tak terlukiskan. Di ruang pemantauan, Cui Lizu mendesah. Kenapa kau harus melakukan ini? Apa gunanya masa lalu kalau sekarang? Kau benar-benar merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, kata Rantau dengan emosi. Meskipun Shen Wenbin dan Niu Jinkui bukan orang baik, tapi, sepertinya, Dao hantu yang disebut ini bukanlah sesuatu yang baik. Yang Zimei dan Yang Jianen sudah dirasuki. Namun, secara umum, kata Zhang Ling, kesalahan terbesar mereka adalah mereka tidak menyangka detektif Zhao akan kembali untuk memecahkan kasus ini, kan? Jika bukan karena desakan detektif Zhao bahwa ada lebih dari itu, kita akan tertipu. Petik 2. Jangan, Zhao Yu segera menjadi rendah hati. Jangan memujiku seperti itu terlalu jelas. Zhang Ling merasa seperti sedang terbakar. Petik 2. Sepertinya,
Zeng Ke menunjuk ke arah interogasi dan berkata, tidak ada yang salah dengan Wang Zhen. Aku ingin tahu, apa yang harus kita lakukan pada akhirnya. Wang Zhen seharusnya tidak dihukum. Kata Zhang Ling, detail yang dia akui tidak bisa dibandingkan sama sekali. Lagi pula, kita sudah menemukan semua alibinya. Tapi, Zhang Ling melirik Wang Zhen dari balik kaca. Hidup belum tentu bahagia. Semua orang menoleh dan melihat Wang Zhen dan Yang Zimei berpelukan erat, masih menangis kesakitan. Melihat ekspresi penyesalan Yang Zimei, Zhao Yu tiba-tiba teringat sebuah lagu lama dari masa lalu. Apa yang kuinginkan dalam hidupku? Aku takkan pernah bisa melihatnya karena kebingunganku. Aku tak menyangka bahwa yang hilang adalah segalanya yang kumiliki. Terkadang, seperti liriknya, banyak orang tidak tahu apa yang mereka kejar dalam hidup, dan sering tersesat dalam keserakahan dan godaan. Sama seperti Yang Zimei, demi mengejar dao hantunya, dia sudah kehilangan segalanya. Bab 1905, menantikan. 7 hari kemudian, di pesawat. Zhao Yu menyadari bahwa pesawat yang dia tumpangi adalah pesawat yang sama yang terbang dari Yaoming ke Andu, dan bahkan pramugarinya pun sama. Contohnya, seorang pramugari yang cantik alami dengan tahi lalat cantik di sudut mulutnya. Namun, pikiran Zhao Yu tidak tertuju pada pramugari yang tampan itu. Ia menyalakan ponselnya dan melihat foto-foto terkait kasus Raja Hantu. Di antaranya, bukan hanya kasus Raja Hantu terbaru, tetapi juga kasus Tao Yulan, terutama foto Tao Yulan, Yang Qinchen, Qi Shengrong, dan lainnya yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Melihat foto itu, Zhao Yu merasa seolah-olah telah membuka gerbang ruang dan waktu yang telah lama tertutup. Seolah-olah ia dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, serta merasakan era dan suasana di foto itu. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa ketika dia pergi ke Sichuan Barat untuk menyelidiki kasus Raja Hantu, dia juga akan menemukan kebenaran kasus misteri Tao Yulan dari 66 tahun yang lalu. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, selain merasa sangat beruntung, dia selalu merasa ada semacam pengaturan yang tidak jelas. Bagaimana dia? Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk mengamati sistem di benaknya. Ia bertanya-tanya apakah legenda yang ia temui ada hubungannya dengan sistem di benaknya. Bagaimanapun, ini adalah sistem yang ajaib. Meskipun dia tidak membuka heksagram kali ini, dia merasa telah mengalami pertemuan kebetulan yang luar biasa. Aku tidak percaya orang mati bisa menjadi hantu, tapi aku percaya pada reinkarnasi dao hantu. Semua makhluk hidup memiliki sifat hantu, dan selalu ada definisi pasti tentang baik dan jahat. Tepat ketika Zhao Yu sedang menikmati kenangan itu, Cui Lizu, yang duduk di sebelahnya, tiba-tiba mulai membaca kutukan hantu dari catatan Raja Hantu lagi. Ia kemudian mendesah getir dan berkata, kasus Raja Hantu yang kita hadapi sekarang bahkan lebih tragis daripada kasus Raja Hantu 66 tahun yang lalu. Saya dengar meskipun Wang Zhen dibebaskan dari tuduhan, dia tetap mengajukan kebangkrutan setelah keluar. Sekarang, dia tidak hanya terlilit utang, tetapi juga akan menghadapi tuntutan hukum. Hidupnya akan berakhir. Apa arti cinta di dunia ini? Cui Lizu menjulurkan lidahnya ke arah Zhao Yu. Aku tidak mengerti mengapa Wang Zhen begitu tertekan. Karena Yang Zimei sudah membuka jalan untuknya, dan dia tidak ada hubungannya dengan kasus Raja Hantu, mengapa dia mengajukan kebangkrutan? Bukankah dia sudah lama menceraikan Yang Zimei? Teruslah bekerja keras dan temukan pasangan yang baik di masa depan, bukankah itu bagus? Petik 2. Wang Zhen adalah orang yang setia, kata Zeng Ke. Ketika dia melihat kekasihnya, Yang Zimei, telah dijatuhi hukuman mati demi dirinya sendiri, dia sangat patah hati sehingga dia tidak berminat untuk menjalankan perusahaan. Sayang sekali, kata Cui Lizu dengan menyesal. Terjebak dan lelah oleh cinta, cek-cek. Tiba-tiba, Wu Xiumin, yang duduk di depan Cui Lizu, melepas penutup matanya dan berkata kepada Cui Lizu, ini bukan hanya karena cinta. Bahkan, jika Wang Zhen tidak patah semangat dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali, itu mustahil. Oh, kenapa? Tanya Cui Lizu bingung. Karena kebenaran kasus Raja Hantu telah terungkap, kata Wu Xiumin.
Ketika para investor dan bankir itu mengetahui bahwa semua kejahatan itu disebabkan oleh balas dendam komersial grup cuankai, lalu, siapa yang berani bekerja sama dengan mereka? Oh, Cui Lizu tiba-tiba mengerti. Begitu, artinya, sejak Yang Zimei mengaku, kelompok cuankai sudah hancur, kan? Ini namanya terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Zeng Ke mendesah. Yang Zimei sudah berusaha keras dan bahkan membunuh seseorang, tetapi pada akhirnya, itu malah menjadi bumerang dan mempercepat kebangkrutan grup cuankai. Ini sungguh menimba air pakai keranjang anyaman. Rantau melanjutkan, Yang Zimei pasti menyesalinya sekarang. Karena itu, sesulit apapun situasi yang dihadapi seseorang, melakukan kejahatan jelas bukan solusi. Kau merugikan diri sendiri dan orang lain. Baiklah kalau begitu. Cui Lizu menutup informasi di ponselnya dan berkata, apapun hasilnya, misi kita telah berhasil diselesaikan. Kita tidak mengecewakan mereka. Kita tidak membiarkan kasus Raja Hantu Era Baru menjadi misteri seperti kasus Tao Yulan. Ini patut dirayakan, kan? Katanya. Tapi, Rantau tiba-tiba berkata, sepertinya masih ada satu masalah lagi yang belum terpecahkan. Oh. Ada apa? Cui Lizu segera berbalik dan bertanya dengan heran, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Apakah kamu masih ingat bahwa kita menemukan rambut Mirou di rumah Qi Hao? Rantau berkata, Yang Jian, En dan Yang Zimei sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak sengaja menempatkan rambut Mirou di rumah Qi Hao untuk menjebaknya. Petik 2. Lagi pula, Mirou sudah meninggal selama 4 bulan. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan rambutnya. Jadi, Yu Mirou pergi ke rumah Qi Hao. Jadi, pertanyaannya adalah, tanya Rantau. Apakah ada hubungan antara Qi Hao dan Mirou? Yah, Cui Lizu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, keduanya sudah mati. Aku khawatir, tidak mudah untuk menyelidikinya lagi. Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kasus kita. Kuharap mereka berdua punya hubungan dekat, kata Rantau. Dengan begitu, setidaknya Qi Hao mati dengan layak. Setidaknya, dia secara tidak langsung membalaskan dendam Mirou. Logika asing macam apa ini? Cui Lizu tidak setuju. Saya rasa mereka tidak terlalu dekat, meskipun mereka memang punya hubungan. Yah, Qi Hao sering pergi ke pemandian untuk membantu dan tanpa sengaja membawa rambut Mirou. Mungkin saja. Akhirnya, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Kurasa, mengenai hal ini, bukan ide buruk membiarkan misteri yang belum terpecahkan. Selama itu tidak memengaruhi kebenaran kasus ini, kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, kan? Ya, bos benar. Cui Lizu setuju. Kasus Raja Hantu telah ditutup. Mari kita nantikan. Kalian semua lihat itu. Dia menunjuk ke depan. Kita akan terbang kembali ke Yaoming. Setelah mengirim Raja Hantu pergi, masih ada memuar tentang pembunuhan itu yang menunggu kita. Kata-kata Cui Lizu membawa semua orang kembali ke kenyataan. Benar sekali, karena memuar kasus pembunuhan itu masih dalam penyelidikan, Zhao Yu memilih untuk terbang langsung kembali ke Yaoming dari Andu untuk melanjutkan penyelidikan. Sementara Zhao Yu dan yang lainnya menangani kasus Raja Hantu di Sichuan Barat, petugas Wang dari Yaoming tidak membuat kemajuan apapun. Meskipun ia telah menemukan beberapa informasi tambahan, masih ada jarak tertentu dari kebenaran dalam memuar pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak mengikuti tradisi melapor kembali ke divisi kriminal, melainkan mengajukan permohonan kepada Kepala Divisi Jiao agar semua penyidik khusus kembali ke Yaoming untuk melanjutkan penyelidikan atas memuar pembunuhan tersebut. Baiklah. Setelah menyebutkan memuar itu, Zhao Yu melirik keluar jendela lalu mengalihkan pikirannya kembali ke antarmuka sistemnya. Dalam kasus Raja Hantu, dia menahan napas, jadi dia tidak membuka heksagram. Tapi, dia tidak perlu marah tentang memuar pembunuhan itu. Jadi, Zhao Yu tidak ragu-ragu dan langsung membuka heksagram baru. Akhirnya, sistem itu sekali lagi mengejutkan Zhao Yu. Ia melihat bahwa area heksagram hanya menampilkan dua kata, Li Zhen. Bab 1906, Bab 1903 orang lain. Pukul 19, di kamar pribadi mewah di kota Hotpot Skycea, kota Yaoming.
Kamar pribadi itu terletak di atap. Kamar pribadi itu terbuka. Melihat keluar pagar, orang bisa melihat cakrawala di kejauhan dan merasakan angin laut. Rasanya menyegarkan dan menyenangkan. Namun, karena semua orang sedang makan dengan gembira, mereka tidak mendengar suara ombak. Teguk, teguk. Petugas Ken Wang menghabiskan birnya dan berkata kepada Zhao Yu, "Tuan, jangan menertawakan saya. Sejak kalian pergi ke Sichuan Barat, catatan kasus pembunuhan itu seolah terhenti, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Aku benar-benar malu, aku mempermalukanmu lagi, Tuan. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, kan?" Kata Rantau. Lagi pula, memuar tentang kasus pembunuhan berbeda dengan kasus biasa. Kalau mudah dipecahkan, bos kita pasti sudah memecahkannya terakhir kali dia datang ke sini, kan? Petugas Wang menatap Zhao Yu dengan getir dan berkata, "Saya sudah memeriksa semua psikolog yang bisa saya temukan, termasuk mereka yang pernah melakukan perjalanan bisnis di daerah pesisir, sesuai dengan ide Anda. Tapi orang-orang ini sama sekali tidak cocok." Petugas Wang kemudian menambahkan, "Kami juga memeriksa semua orang di penjara yang berhubungan dengan Nong Zifa. Ada lebih dari 1.500 orang di penjara. Kami tidak melewatkan satu pun. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang ada hubungannya dengan psikologi." "Bos," Cui Lizu menarik Zhao Yu dan berbisik, "Mungkinkah kau punya masalah dengan pikiranmu? Seorang psikolog telah menghipnotis Nong Zifa dan membuatnya mengakui semua kejahatannya. Ini agak terlalu dramatis. Meskipun secara teori memungkinkan, tapi, bukankah kesulitannya terlalu tinggi?" Petik 2. Zhao Yu tidak keberatan, tetapi mengangguk sedikit dan berkata, "Sepertinya kita harus menganalisis ulang kasus ini. Mungkin, ada beberapa kesalahan dalam pemikiran kita sebelumnya. Tapi, Wu Xiumin tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, apa kau lupa kenapa kita punya kecurigaan seperti itu? Kepribadian Nong Zifa tidak konsisten, dan sebagian jejaknya juga tidak konsisten. Bahkan pengakuan pasien gangguan jiwa Liu Cheng dengan jelas menunjukkan bahwa itu bukan Nong Zifa sendiri. Menurutku, meskipun Nong Zifa adalah pembunuh dalam memuar itu, pasti ada tersangka lain dalam kasus ini." Petik 2. Wu Xiumin benar, kata Zhao Yu sambil menyesap anggurnya. "Sebenarnya, dalam perjalanan kembali ke Yaoming, aku terus berpikir, mungkinkah ada beberapa kesamaan antara memuar pembunuhan dan kasus Raja Hantu? Mungkinkah kasus yang melibatkan banyak orang? Atau," Zhao Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, "mungkin kedua pembunuh berantai itu bertemu dan menciptakan percikan api, yang membuat Nong Zifa salah mengira bahwa dialah yang melakukan kejahatan yang dilakukan pembunuh lainnya. Apakah dia mengigau atau menderita skizofrenia? Apakah dia sebenarnya tidak dihipnotis atau disesatkan oleh seseorang? Masuk akal juga. Aku juga berpikir seharusnya ada orang lain selain Nong Zifa. Itu bahkan lebih aneh," kata Rantau sambil menggaruk kepalanya. "Siapa orang lain yang kau bicarakan? Dia pasti pembunuh sebenarnya dalam memuar pembunuhan itu." Wajah petugas Wang memerah, tapi dia tidak mabuk. "Tuan, sejujurnya, akhir-akhir ini saya menahan amarah. Saya tidak beristirahat sejenak. Di sini, dalam memuar pembunuhan orang, catatan pertanian tertanggal Mei tahun 2000. Seorang wanita dibunuh di daerah rumah beratap genteng di Kabupaten Sulong dan jasadnya dikubur di dekat tiang listrik. Tahu nggak, beberapa hari ini, aku udah ngasih pekerja buat bangun stasiun pangkalan, dan mereka udah hampir cabut semua tiang listrik di sana. Mereka cuma nemuin jasad anjing, nggak ada yang lain." "Jangan konyol begitu," Cui Lizu mengerutkan kening dan berkata, "sudah 19 tahun sejak tahun 2000. Kamu harus menggali tiang telepon yang belum dipindahkan selama 19 tahun. Kurasa aku tidak sebodoh itu, kan?" Ken Wang meneguk segelas bir lagi dan berkata, "Aku merasa dipermainkan." Petik 2. Bukankah mereka memasuki alat itu untuk menemukan tulang-tulangnya? Meskipun tidak begitu akurat, setidaknya itu bisa membantu, kan? Tanya Zheng Ke. Petugas Wang berkata, "Tidak berfungsi. Mesinnya berbunyi kemanapun ia pergi. Alat ini hanya cocok untuk mencari mayat di hutan belantara, tetapi tidak mudah menemukannya di tempat-tempat dengan kabel bawah tanah." "Oh,
Kerumunan itu menggelengkan kepala dan mendesah. Petugas Wang kemudian berkata, kami juga telah menyelidiki semua orang hilang pada Mei tahun 2000, dan bahkan sekitar periode tersebut. Identitas, usia, waktu, atau cara kematian semuanya salah. Singkatnya, tidak ada yang cocok. Saya bahkan curiga bahwa kasus seperti itu tidak ada sama sekali, dan itu semua dibuat-buat oleh Nong Zifa. Petik 2. Benarkah? Cui Lizu cemberut. Kalau begitu, kenapa semua kasus sebelumnya sama? Petugas Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa 100% yakin bahwa 8 kasus lainnya pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana jika Nong Zifa tidak waras dan hanya mengarangnya? Padahal, dia hanya melakukan 5 kasus itu. Petik 2. Tapi, Wu Xiumin mengingatkannya, apa isi pengakuan Liu Cheng? Petugas Wang mengeluh, kami menunjukkan lebih dari 100 tersangka kepadanya. Jika pembunuh sebenarnya ada di antara mereka, dia seharusnya bisa mengenalinya. Lagi pula, dia mengamuk lagi akhir-akhir ini. Sekeras apapun kita mencoba menipunya, dia tidak mau bekerja sama dalam proses identifikasi. Bahkan psikolog pun tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Yu, yang telah lama terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya. Ia menatap petugas Wang dengan ekspresi rumit dan bertanya, ceritakan lagi, pada Mei tahun 2000, di mana Nong Zifa menguburkan orang itu setelah ia membunuhnya. Apa? Petugas Wang tertegun dan segera menjawab, listrik. Tiang listrik. Ada apa? Alis Zhao Yu berkerut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang penting. Tidak mungkin, bos. Ada apa? Tanya Cui Lizu, mengetahui kemampuan Zhao Yu. Petik 2. Tiang listrik, gumam Zhao Yu. Orang idiot mana yang akan mengubur mayat di bawah tiang listrik setelah membunuh seseorang? Apa? Cui Lizu segera bereaksi. Maksudmu, tiang listrik bukan tempat yang baik untuk mengubur mayat. Omong kosong. Kata Zhao Yu, kalian belum melakukan pekerjaan mengubur tiang listrik. Ketika tiang listrik dikubur, tanahnya harus dipadatkan. Hanya orang bodoh yang menggali tanah keras untuk mengubur mayat. Intinya, kecuali rumahnya punya alat penggilas jalan, bagaimana mereka bisa meratakan orang setelah mereka terkubur? Kalaupun bisa diratakan, pasti akan runtuh saat hujan. Jelas ada masalah. Lagi pula, ada kabel listrik atau pipa di bawah tiang telepon, jadi kemungkinan besar kabel-kabel itu akan dibongkar untuk keperluan pemeliharaan. Apakah si pembunuh mengubur orang di tempat seperti itu? Yap, petugas Wang bertepuk tangan dan berkata, saya sudah memikirkan ini sejak lama. Jika mayat-mayat itu benar-benar dikubur di sini, mereka pasti sudah ditemukan sejak lama. Tapi aku sudah memeriksa semua catatan, dan aku tidak menemukan berita tentang mayat yang digali di dekat tiang listrik. Aku merasa seperti kita telah dipermainkan oleh bajingan itu, Nong Zifa. Tidak. Tiba-tiba, Zhao Yu mengangkat tangannya dan berkata kepada orang banyak, kita mungkin tidak dipermainkan oleh Nong Zifa, tetapi oleh orang yang mengendalikan Nong Zifa, Yu. Kurasa, Zhao Yu menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Kurasa aku mengerti misterinya. Bab 1907, Jeritan dan Plot yang diubah. Jam 3 pagi waktu setempat, Kyoko, Korea, Distrik Barat, Gua Naga Phoenix. Lokasi konstruksi. Langit dipenuhi awan gelap, dan cahaya bulan berkelap-kelip di antara awan gelap. Cahayanya menyinari gedung-gedung yang gelap, menciptakan warna yang suram dan menyesakkan. Angin kencang dan rendah bertiup melewati sekelompok bangunan, dan ketika melewati celah-celah sempit di dinding, terdengar suara siulan. Oh, di lantai 5 sebuah gedung, seorang wanita berpiyama sutra terbangun dari komanya dan mengerang. Dia samar-samar ingat bahwa tadi malam, dia mandi di rumahnya sendiri dan hendak tidur. Namun, bayangan gelap tiba-tiba muncul di balik tirai, dan kemudian dia tidak bisa mengingat apapun. Aku. Ketika ia terbangun, mata wanita itu berkaca-kaca. Ia berusaha sekuat tenaga mengamati sekelilingnya, tetapi semuanya gelap di depannya. Ia hanya bisa merasakan angin dingin bertiup. Namun, mungkin karena semacam naluri alami, wanita itu sudah menyadari bahwa dia tampaknya berada di posisi yang lebih tinggi.
Tertawa kecil. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk bangun, tetapi tiba-tiba terdengar tawa menyeramkan dari belakangnya. Ketika wanita itu mendengar suara menyeramkan itu, ia begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa dan kakinya lemas. Detik berikutnya, cahaya hijau muncul dari tempat tawa itu berasal. Cahaya hijau itu berkedip-kedip, gelap dan kosong, yang sangat menakutkan. Ah! Wanita itu gemetar saat menoleh. Ketika melihat apa yang muncul di belakangnya, ia hampir pingsan karena ketakutan. Beberapa meter darinya, ada setan Bian dengan cahaya hijau. Iblis itu bertaring dan matanya merah. Penampilannya sangat mengerikan. Saat itu, ia memamerkan taring dan cakarnya sambil mendekatinya selangkah demi selangkah. Petik 2. Petik 2. Wanita itu menjerit ketakutan dan bangkit dari tanah. Ia secara naluriah berlari ke arah yang berlawanan dengan iblis itu. Namun, setelah berlari beberapa langkah, di bawah cahaya bulan yang redup, ia tiba-tiba menyadari dengan jelas bahwa ia telah berlari ke tepi gedung. Tidak ada pagar di sini, dan jika ia terus berlari ke depan, ia pasti akan jatuh dari gedung. Petik 2. Wanita itu kembali berteriak kaget. Ia tak punya pilihan selain berhenti di tepi gedung, hampir terjatuh. Fiuh. Wanita itu terengah-engah, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Ia berdiri di tepi gedung dan ragu sejenak. Karena ia tidak bisa memperkirakan seberapa tinggi tempat ini, tentu saja ia tidak berani melompat turun. Namun, pada saat itu, iblis di belakangnya tiba-tiba melesat dan menyerbu ke belakang wanita itu. Kemudian, ia mengulurkan lengannya dan mendorongnya dengan keras, menyebabkan wanita itu jatuh dari gedung. Teriakan kaget seorang wanita terdengar dari bawah, tetapi segera digantikan oleh suara wanita itu jatuh ke tanah. Dengan suara dentuman teredam, lantai bawah langsung kembali sunyi. Selain desiran angin, tak ada suara lain yang terdengar. Pada saat itu, iblis yang berdiri di dekat gedung itu berhenti gemetar dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah seorang pria yang dingin. Pria yang berpura-pura menjadi hantu itu berkata dengan arogan dalam bahasa Korea. Itu semua bohong. Dia tidak akan melompat turun sendirian. Membosankan sekali. Keesokan paginya, di kantor polisi kota Yaoming, teriakan gembira Zhao Yu terdengar. Saya mengerti, akhirnya saya mengerti. Wahaha. Petik 2. Petugas Wang, yang sedang berbaring di atas meja, terkejut. Ia terhuyung, lalu bangkit dari tanah dan berlari ke arah Zhao Yu, sambil bertanya. Guru, apakah Anda mengerti? Apa yang Anda pahami? Hahaha. Zhao Yu memegang setumpuk besar dokumen dan menarik kerah petugas Wang dengan penuh semangat. Matanya terbelalak saat ia berkata, pelatihan tertutup tuanmu bukan hanya untuk pamer. Akhirnya aku mengerti sekarang. Zhao Yu menunjuk ke suatu titik di papan tulis dan berkata, kalau tidak salah, masalahnya ada pada Ying-Ying. Oh, petugas Wang melihat papan tulis dan bertanya, bukankah ini penjara South Ocean? Ada apa? Nak, Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa menjamin bahwa pembunuh sebenarnya dalam memoir itu adalah salah satu penjahat di sini. Petugas Wang menggaruk kepalanya dan berkata, tapi, kami sudah memeriksa semuanya. Kenapa kau berkata begitu? Itu karena kita pernah ditipu olehnya sebelumnya. Lihat, Zhao Yu menunjuk foto penjara Laut Selatan. Pembunuhnya baru saja dibebaskan, atau, dia masih dikurung di sana. Petugas Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika apa yang Anda katakan benar, kasus ini pasti sudah terpecahkan sejak lama. Kamu bilang kita ditipu. Orang ini, bagaimana dia menipu kita? Hahaha. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak selama lebih dari 10 detik, lalu melanjutkan, dia masih terlalu muda untuk bersembunyi dariku. Bocah, kata Zhao Yu kepada petugas Wang, sambil menjabat tangannya. Catatan pembunuhan itu hanyalah kedok untuk si pembunuh. Dia telah memanfaatkan Nong Zifa untuk mengungkap begitu banyak kasus pembunuhan, tetapi itu bukan untuk pamer. Itu, untuk menutupi kejahatannya yang sebenarnya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Petugas Wang bingung. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak punya pilihan.
Kenapa kau harus melakukannya? Ini spekulasi saya. Ini satu-satunya penjelasan yang bisa membuat semua kesimpulan kita sebelumnya valid, kata Zhao Yu sambil menunjuk informasi di tangannya. Meskipun disebut informasi, sebenarnya Zhao Yu yang telah menguraikannya coretan demi coretan tadi malam. Lihat. Mari kita asumsikan bahwa pembunuhnya adalah pembunuh berantai yang telah melakukan banyak pembunuhan tetapi tidak pernah ditemukan oleh polisi. Tapi, sayangnya, dia gagal dalam salah satu pembunuhan dan dijebloskan ke penjara. Zhao Yu berkata dengan misterius, kurasa kejahatan yang dilakukan orang ini seharusnya tidak cukup untuk menjamin hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mungkin dia dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara karena penyerangan. Kalau tidak, dia tidak perlu berjuang. Baiklah, anggap saja orang ini adalah X. Zhao Yu menunjuk angka X di kertas itu dan berkata, anggap saja X juga berada di penjara Laut Selatan, di penjara yang sama dengan Nong Zifa. Coba pikirkan, kata Zhao Yu. Proyek X adalah pembunuh berantai, jadi dia pasti khawatir polisi akan menggali informasi tentang kejahatan masa lalunya dan mengungkap identitasnya melalui pemenjaraannya. Kalau begitu, dia benar-benar tamat. Saat itu, dia tiba-tiba bertemu Nong Zifa, kata Zhao Yu. Proyek X mungkin pernah bekerja atau belajar psikologi sebelumnya, jadi dia punya beberapa keahlian. Jadi, setelah melihat Nong Zifa, dia langsung memikirkan cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian polisi. Dia ingin memanfaatkan Nong Zifa untuk menjauh dari polisi. Terutama setelah dia mengetahui bahwa kehidupan Nong Zifa agak mirip dengannya, dan bahwa dia sudah sakit parah, dia semakin bertekad untuk melaksanakan rencana ini. Jadi, dia berinisiatif menghubungi Nong Zifa, mencuci otaknya, menghipnotisnya, lalu memaksakan identitas pembunuh berantai yang dia buat-buat kepada Nong Zifa, membuat Nong Zifa berpikir bahwa dialah pembunuh berantainya. Dan bagian selanjutnya adalah bagian yang paling penting. Zhao Yu berhenti sejenak, lalu berkata, dia tidak menceritakan semua kasus sebelumnya kepada Nong Zifa, tetapi mengubah banyak informasi, sehingga kita tidak bisa membandingkan semuanya. Nak, apakah kamu mengerti sekarang? Zhao Yu bertanya dengan serius kepada petugas Wang, perubahan ini adalah kunci dari memoir pembunuhan itu. Bab 1908, Pembunuh Sebenarnya X. Kontennya sudah diubah. Apa isinya? Bagaimana mereka mengubahnya? Petugas Wang masih bingung. Baiklah kalau begitu. Zhao Yu menyimpan informasi di tangannya dan berkata, kurasa kita harus sarapan dulu. Aku tidak tidur semalaman, jadi aku agak lapar. Lalu, Zhao Yu mengemasi barang-barangnya dan langsung berlari ke pintu kantor. Petugas Wang tertegun oleh gerakan tiba-tiba Zhao Yu. Ia segera menyusulnya dan berteriak pada Zhao Yu, Tuan, saya traktir. Kami punya roti goreng dan kue kacang goreng. Tuan. Sambil berbicara, mereka tiba di koridor. Karena masih pagi, tidak ada seorang pun di koridor. Petugas Wang menemui Zhao Yu dan bertanya, katakan padaku, mengapa tersangka X tidak menceritakan seluruh kasusnya kepada Nong Zifa? Mengapa dia mengubah detailnya? Petugas Wang tiba-tiba menyadari sesuatu ketika mereka berada di puncak tangga. Oh, saya mengerti. Tuan, maksud Anda kelima kasus yang telah kami konfirmasi memang merupakan pekerjaan si pembunuh, tetapi kasus-kasus lainnya yang tidak dapat kami cocokkan hanyalah kebohongan. Tanyanya. Benar, Zhao Yu tidak memilih lift, melainkan menuruni tangga. Pada saat yang sama, ia berkata kepada petugas Wang, pembunuhnya licik dan berani. Dia bahkan mempermainkan kita. Ia kemudian menambahkan, jika kita membandingkan memoir pembunuhan dengan 5 kasus lainnya, kita tentu akan berpikir bahwa kasus-kasus lainnya memiliki cerita yang sama. Hanya saja kita tidak menemukan mayat atau catatan kasus terkait. Petugas Wang mengerutkan kening dan bertanya, tapi, kenapa dia melakukan itu? Apa gunanya melakukan ini? Ini sangat berguna, kata Zhao Yu langsung. Setidaknya, itu akan mengalihkan perhatian kita dari kebenaran yang sebenarnya ingin dia sembunyikan. Petugas Wang masih belum bisa mengimbangi kecepatan Zhao Yu. Kau semakin mendalam. Apa yang dia coba sembunyikan? Tanyanya. Untuk menutupi rahasia yang paling tidak ingin dia ketahui. Setelah Zhao Yu selesai berbicara,
dia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan bertanya, di mana kamar mandinya? Ayo kita cuci muka dulu. 5 menit kemudian, ketika suara air mengalir berhenti, Zhao Yu keluar dari kamar mandi. Setelah mencuci muka, ia tampak sedikit lebih baik, tidak lagi lesu seperti sebelumnya. Petugas Wang tidak peduli lagi dan bertanya, Tuan, jika apa yang Anda katakan benar, apakah itu berarti kami telah ditipu dan tidak melakukan apapun? Ya, mungkin, kata Zhao Yu. Inilah yang ingin dilihat penjahat itu. Dengan begitu, kita akan begitu sibuk dengan memuar itu sehingga kita akan melupakan pembunuh yang sebenarnya, X. Petugas Wang kemudian berkata, tapi, pembunuh yang sebenarnya sudah menjadi pembunuh berantai, dan dia sudah mengungkap 5 kasus kepada kita. Jadi, mengapa kita harus khawatir tentang masalah lain? Apa masalahnya? Bukti, kata Zhao Yu. Seharusnya kau hafal memuar pembunuhan itu, kan? Apa kau tidak menyadari bahwa kelima kasus yang terkonfirmasi ini tidak meninggalkan bukti yang bisa menghukum mereka? Tidak ada sidik jari, tidak ada DNA, hanya wajah yang terlintas di depan Liu Cheng. Tidak ada bukti lain untuk menghukumnya. Petugas Wang berpikir sejenak, lalu mengangguk dan mengakui, ya. Tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa pembunuhnya adalah Nong Sifa. Jadi, Zhao Yu berbalik dan keluar dari kamar mandi, lalu melanjutkan berjalan menuju aula. Pada saat yang sama, ia berkata, tidak ada yang seperti kelima ini, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Petugas Wang menepuk dahinya dan bertanya, maksudmu, pembunuh X yang sebenarnya khawatir kita akan menemukan kasus-kasus lain yang telah dia lakukan, karena ada bukti dalam kasus-kasus lain yang dapat menghukumnya. Baiklah, ini saja sudah cukup untuk menjadi muridku. Zhao Yu tersenyum dan berkata, jadi, orang ini menggunakan kata-kata Nong Sifa untuk menyesatkan kita, sehingga kita menghabiskan banyak energi untuk 8 kasus tersisa yang bahkan tidak ada. Bahkan, dia takut kita akan menemukan kebenaran yang bisa menghukumnya. Bos, petugas Wang. Petik 2. Saat Zhao Yu dan Zhao Yu tiba di aula utama, mereka melihat Cui Lizu sedang membawa susu kedelai Yonghe untuk dibawa pulang. Cui Lizu menatap mereka dengan heran dan bertanya, kalian mau keluar? Jangan bilang, kalian memecahkan masalah memuar pembunuhan itu secepat itu. Segera, Zhao Yu menjentikkan jarinya, lalu menoleh ke petugas Wang dan berkata, sepertinya kita tidak bisa makan bakpao goreng air dan kue kacang goreng lagi. Petugas Wang tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak suka makan makanan yang terlalu berminyak. Ayo pergi. Zhao Yu memberi isyarat kepada Cui Lizu. Ayo kembali. Benarkah? Hanya ada stik goreng di sini, kata Cui Lizu sambil memegang kantong-kantong di kiri dan kanannya. Tidak ada minyak. 2 menit kemudian, mereka bertiga kembali ke kantor. Mereka melanjutkan diskusi kasus tersebut sambil menikmati sarapan. Luar biasa, dia bos kita. Setelah mendengar ini, Cui Lizu mengacungkan jempol pada Zhao Yu dan berkata, alasan ini benar-benar. Apakah ini benar-benar sebuah alasan? Atau kau hanya menebak-nebak? Kata Zhao Yu dengan nada menghina, saya sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajari semua kasus dengan saksama. Coba perhatikan lebih dekat. Ke-8 kasus itu entah terjadi di waktu yang salah, di tempat yang salah, atau tidak ada kasus orang hilang, atau orang-orang terkubur di bawah tiang telepon. Ini jelas lelucon. Bahkan jika kita tidak bisa menemukan mayatnya, kita seharusnya bisa menemukan catatan orang yang hilang, kan? Ya, kurasa apa yang dikatakan tuanku benar. Kata Ken Wang, tidak heran 8 kasus sisanya semakin aneh. Kita sudah berusaha keras untuk ini, jadi wajar saja kalau kita tidak bisa menandinginya, kan? Petik 2. Tapi, Cui Lizu mengajukan keberatan, ada pertanyaan penting sekarang. Bukankah kita sudah memeriksa semua orang di penjara? Kami bahkan menunjukkan foto-foto itu kepada pasien gangguan jiwa. Jika pembunuh X yang sebenarnya ada di antara para penjahat, mengapa kami belum menemukannya? Petugas Wang mengangguk lalu menggelengkan kepala. Tapi kami punya kriteria berbeda untuk mencari tersangka. Kami hanya menunjukkan foto orang-orang yang paling mencurigakan kepada Liu Cheng, tidak semuanya. Kau benar,
Standarnya sudah berubah sekarang, kata Zhao Yu dengan sungguh-sungguh. Kita semua tersesat oleh 8 kasus yang tidak bisa dibandingkan. Padahal, tersangka yang kita cari hanya perlu mencari berdasarkan jejak 5 kasus yang terkonfirmasi. Wah, mata Ken Wang melebar. Jika kita mengikuti jejak kelima kasus ini, maka, jumlah tersangka akan meningkat pesat. Baiklah, kata Zhao Yu, jadi, mari kita ulangi sesuai standar ini. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya kali ini. Bab 1909, Pilihan Terakhir. Menurut analisis terbaru Zhao Yu, tim investigasi khusus kembali sibuk. Setelah anggota tim mulai bekerja, mereka segera mulai menyelidiki memoir tentang pembunuhan itu. Petugas Wang telah menggunakan metode eliminasi saat menyelidiki. Begitu ia menemukan jejak tersangka atau informasi lainnya tidak dapat ditemukan, ia akan langsung dieliminasi. Oleh karena itu, beban kerja masih sangat berat, yang berarti semua pekerjaan investigasi harus dilakukan dari awal. Mereka perlu menyelidiki ulang setiap narapidana di penjara yang mungkin pernah berhubungan dengan Nong Zifa. Namun, Zhao Yu sangat yakin dengan penemuan baru ini. Meskipun teori ini belum dikonfirmasi, Zhao Yu merasa samar-samar bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran memoir itu. Ini karena, tidak seperti kasus Raja Hantu, Zhao Yu bisa mendapatkan heksagram. Zhao Yu sangat licik. Dia bisa saja membuka sebuah heksagram tengah malam tadi malam, tetapi dia sengaja menunggu hingga pagi untuk mengungkapkan spekulasinya sebelum membuka heksagram tersebut. Akhirnya, sistem membuka heksagram, Gen Zen. Melihat heksagram, Gen tersebut, Zhao Yu merasa seolah-olah batu besar di hatinya telah terangkat. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa alur pemikiran barunya kemungkinan besar benar. Jadi, dengan dukungan puisi heksagram, kepercayaan diri Zhao Yu meningkat pesat. Meskipun ia tidak tidur semalaman, ia tetap bekerja keras di siang hari, melakukan investigasi tahap akhir bersama anggota timnya. Kita perlu mengoptimalkannya. Melihat tumpukan informasi itu, Zhao Yu berkata, kurasa waktu ketika pembunuh X yang sebenarnya dan Nong Zifa saling kenal seharusnya belum terlalu lama. Jika terlalu lama, efek hipnosisnya mungkin tidak sebaik. Aku setuju. Reaksi Wu Xiumin tidak lambat, dan dia langsung berkata, aku baru saja mau memberitahumu. Aku sarankan kita mulai dengan penyakit Nong Zifa. Kurasa penyakit Nong Zifa adalah kesempatan penting bagi pembunuh X. Benar, Zhao Yu mengangguk, menunjukkan bahwa dia punya ide yang sama. Petugas Wang menunjuk informasi di komputer dan berkata, Nong Zifa didiagnosis menderita penyakit terminal setahun yang lalu. Karena penyakitnya telah menyebar, beliau tidak menjalani operasi atau kemoterapi lebih lanjut setelah operasi pertama. Petugas Wang mengetuk komputer dan berkata, jika kita hanya melihat pekerjaan tahun lalu, maka beban kerja kita bisa berkurang 90%. Jika kita mengecualikan mereka yang tidak sesuai usia, kata Zheng Ke, menghitung di komputer lain. Kalau begitu, kita hanya punya sekitar 100 orang tersisa untuk diselidiki. Dan, Zhao Yu mengangkat tangannya, singkirkan orang-orang yang sudah kau lihat Liu Cheng. 91 tersisa. Kemampuan perhitungan petugas Wang tidak lemah, dan dia memberikan jawaban tanpa ragu-ragu. Petik 2. Wow, Cui Lizu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Apakah ini berarti kita akan segera menemukan pembunuh yang sebenarnya? Aku sangat menantikannya. Ada satu hal lagi, kata Zhao Yu. Di antara 91 orang itu, berapa banyak yang tersisa jika hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman lebih dari 10 tahun dihapus? Tunggu sebentar, petugas Wang harus mengoperasikan mesin secara manual kali ini, jadi gerakannya jelas lebih lambat. Kita telah kehilangan lebih dari separuh anggota kita. Zheng Ke adalah seorang ahli. Sementara petugas Wang masih bekerja, ia telah menyelesaikan proses penyaringan. Ia kemudian berkata kepada Zhao Yu, masih ada 37 orang yang tersisa. Petugas Wang tercengang. Kau tidak bercanda, kan? Bagaimana kau menghitungnya? Itu karena informasimu tidak cukup detail, kata Zheng Ke. Dan perangkat lunakmu tidak secanggih milikku. 37. Wow, mata Cui Lizu terbelalak lebar. Semuanya,
Apakah kita akan mempertaruhkan segalanya pada psikopat itu selanjutnya? Petik 2. 37, kata Ken Wang. Kurasa kita bisa melakukannya jika kita membujuk Liu Cheng. Tapi, aku takut, orang ini tidak bisa diandalkan. Tidak masalah, kata Zhao Yu, hanya tersisa 37 orang. Bahkan tanpa Liu Cheng, kita masih bisa menemukan orang ini. Petugas Wang, kirim semua orangmu ke sini untuk menyelidiki jejak 37 orang ini secepat mungkin. Lihat siapa di antara mereka yang cocok dengan jejak di buku harian. Petugas Wang mengangguk dan berkata, oke. Jangan khawatir. Zheng Ke. Zhao Yu melambaikan tangan lagi ke arah Zheng Ke. Kirimkan aku informasi 37 orang ini. Katanya, setelah itu, kalian semua bisa kembali ke urusan masing-masing. Setelah menerima perintah Zhao Yu, kerumunan segera bubar. Zhao Yu membuka informasi yang dikirim Zheng Ke kepadanya dan mulai membacanya satu persatu. Saat itu, ada keraguan lain yang tak bisa ia singkirkan. Apakah pembunuh X yang sebenarnya benar-benar mampu menghipnotis Nong Zifa dan membuatnya berpikir bahwa ia adalah pembunuh berantai yang menulis memoir tentang pembunuhan? Secara logika, jika ia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, seharusnya hal itu dapat tercermin dari informasi dasar, seperti pekerjaan terkait atau gelar di bidang psikologi. Namun, informasi di depannya tampaknya tidak. Tunggu. Tepat saat Zhao Yu berpikir, ia telah membuka informasi salah satu penjahat. Informasi itu tidak hanya menunjukkan identitas penjahat, tetapi juga menunjukkan hukuman dan tuduhan yang telah dilakukannya. Sialan, Zhao Yu tiba-tiba berdiri dan berteriak pada kerumunan, tunggu, tunggu. Aku hampir lupa hal terpenting. Semua orang terkejut oleh Zhao Yu dan berhenti untuk melihatnya. Saya lupa alasan pembunuhan itu, kata Zhao Yu sambil menunjuk komputernya. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa pembunuh X yang sebenarnya dikirim ke kantor polisi karena percobaan kejahatan, atau karena kejahatannya terbongkar. Kalau begitu, kita tinggal mencari satu kejahatan di antara 37 orang ini. Kalau memang terkait dengan perempuan, bukankah kita bisa mempersempit cakupannya lagi? Petik 2, petik 2. Semua orang saling memandang, lalu 5 detik kemudian mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Zheng Ke adalah orang pertama yang kembali ke komputernya dan mulai mencari dengan cepat. Jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan perangkat lunak apapun kali ini dan hanya dapat mencari satu persatu. Petugas Wang duduk kembali di depan komputernya dan berkata kepada Zheng Ke, kamu mulai dari depan, aku akan mulai dari belakang. Lalu, kata Zhao Yu, aku akan mulai dari tengah. 10 menit kemudian, hasil pemeriksaan terbaru keluar. Dari 37 tersangka, hanya 8 yang dipenjara karena kejahatan yang berkaitan dengan perempuan. Zhao Yu menunjuk ke salah satu informasi penjahat. Orang ini dikirim ke penjara karena menipu wanita, dan tidak ada hubungannya dengan memoir pembunuhan itu, jadi kita bisa mengesampingkannya. Masih ada 7 lagi, Cui Lizu menggosok-gosokkan kedua tangannya. Petik 2. Yang ini bisa dikesampingkan, kan? Zheng Ke menunjuk ke informasi lain dan bertanya, perdagangan wanita. 6. Hanya tersisa 6. Cui Lizu menjulurkan ibu jari dan jari kelingkingnya dan membentuk angka 6. Wah, detik berikutnya, Zhao Yu berseru, ya Tuhan, dalam memoir, si pembunuh hanya melukai orang asing yang tidak ada hubungannya dengannya, dan itu terjadi pada malam hari. Lihat, Zhao Yu menunjuk informasi di belakangnya dan berkata, di antara orang-orang ini, wanita yang mereka sakiti adalah kekasih atau musuh. Jika kita mengecualikan mereka semua. Sialan, Zhao Yu menunjuk ke informasi terakhir di desktop komputer, mengepalkan tinjunya, dan berkata, kita hanya punya satu tersangka tersisa. Nenekku Xiong. Cui Lizu berbalik dan berseru, ternyata pembunuh yang sebenarnya sudah terlihat selama ini. Bab 1910, ada cara lain. 10 menit kemudian, petugas Wang datang kepada Zhao Yu dengan membawa sepotong informasi dan melaporkan, satu-satunya motif tersangka tampaknya berbeda dari memoir pembunuhan itu. Lihat, meskipun kejahatan orang ini adalah penyerangan yang disengaja terhadap seorang wanita kuat, dari detail kejahatannya, jelas bahwa dia tidak berniat membunuh. Petik 2.
Zhao Yu mengambil informasi itu dan membacanya dengan saksama. Seperti yang diduga, dari laporan kasus, ia dapat melihat bahwa tujuan sebenarnya si pembunuh adalah untuk memperkuat dirinya sendiri, bukan untuk membunuh. Jika pembunuh yang menulis memoir itu adalah orang yang melakukan pembunuhan, korbannya pasti tidak akan dibiarkan hidup. Tapi, Cui Lizu menganalisis, itu tidak berarti dia tidak curiga. Setidaknya, dia secara acak memilih korban dan melakukan kejahatan di malam hari. Tersangka bernama Su Zhengli, seorang pekerja di pabrik kimia, ujar Wu Xiumin, memberikan analisisnya. Dari latar belakang pendidikan dan keluarganya, dia tidak terlihat seperti orang yang mampu menguasai keterampilan psikologis. Dan, Zheng Ke menambahkan, Su Zhengli berasal dari provinsi Jinyuan. Dia baru datang ke Yaoming untuk bekerja setelah mulai bekerja pada tahun 2005. Sebelumnya, dia tidak tinggal di wilayah pesisir tenggara untuk waktu yang lama. Beiqian, Zhao Yu cemberut. Nama yang familiar. Aku tidak percaya mereka dari Beiqian. Petugas Wang melanjutkan, tentu saja, tampaknya ada beberapa perbedaan usia. Su Zhengli berusia 42 tahun ini, dan dia baru berusia 16 tahun pada tahun 1993. Kasus pertama dalam memoir pembunuhan orang terjadi pada tahun 1993. Sulit membayangkan dia membunuh seseorang secara brutal pada usia 16 tahun. Rantao, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata pada Rantao, aku melihat orang ini telah dibebaskan dari penjara. Kau harus membawa beberapa orang untuk menyelidikinya dulu. Kalau memang ada yang salah dengannya, seharusnya dia sudah kabur sekarang. Jika dia tidak melarikan diri, maka kita mungkin menemukan orang yang salah. Petik 2. Baiklah, serahkan padaku. Rantao pergi, dan petugas Wang segera mengatur beberapa orang untuknya. Kurasa, kata Cui Lizu kepada Zhao Yu. Tidak banyak harapan, jadi kita harus memikirkannya. Petik 2. Aku tahu. Zhao Yu mengangguk, lalu mengeluarkan daftar 37 tersangka dan berkata, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan. Kita harus mulai dengan 37 orang ini. Mungkin pembunuh X yang sebenarnya di penjara kali ini bukan karena seorang wanita, tetapi karena kasus lain. Aku mengerti. Tiba-tiba, Wu Xiumin memikirkan sesuatu dan berkata kepada Zhao Yu dengan tergesa-gesa, Ketua tim, kita melewatkan detail penting, yaitu memoir pembunuhan. Oh, apa maksudmu? Zhao Yu bertanya dengan bingung. Kasus yang tercatat dalam memoir itu baru berakhir pada tahun 2003, jadi, setelah itu, mengapa kasus itu menghilang? Apakah si pembunuh berhenti melakukan kejahatannya, atau ada alasan lain? Memoir itu tidak menyebutkan alasan mengapa si pembunuh berhenti membunuh, bukan? Oh, Cui Lizu berpikir sejenak, lalu bertanya, Kaku, maksudmu memoarnya belum selesai? Haruskah ada kasus lain setelah itu? Tidak, kata Zhao Yu, maksud Kaku adalah jika pembunuhnya berhenti melakukan kejahatannya saat itu juga, berarti sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Jadi, alasan dia dipenjara belakangan bukan karena kasus yang mirip dengan memoir pembunuhan itu. Kurasa tidak, dia pasti dipenjara karena menyakiti seorang perempuan. Oh, Cui Lizu tiba-tiba mengerti. Jadi, kalian berdua punya ide yang sama. Kita masih harus memeriksa 37 tersangka satu persatu. Tidak, Zhao Yu melambaikan tangannya. Kaku, apa yang kamu katakan sama saja dengan memberi kita standar penyaringan baru. Kita bisa melihat 37 orang ini dan melihat siapa yang mengalami kecelakaan selama periode tahun 2003. Misalnya, kecelakaan mobil, penyakit parah, atau masuk penjara. Pasti ada alasan yang membuatnya berhenti, sama seperti Yun Duoer dalam kasus pembunuhan video. Tapi, Cui Lizu mengajukan keberatan. Kita sekarang tahu bahwa 8 kasus itu direkayasa oleh pembunuh yang sebenarnya. Tidak mudah untuk menilai kali ini, kan? Petik 2. Lagi pula, karena pembunuh X yang sebenarnya sudah berbohong, bagaimana jika sisa ceritanya bohong? Bagaimana jika dia tidak berhenti setelah bertahun-tahun? Apakah dia telah membunuh orang? Ada lebih dari 13 kasus dalam memoarnya. Wow,
Cui Lizu menyentuh hatinya dan berkata, pikiranku semakin gelap. Tapi, Wu Xiumin mengangguk dengan susah payah, lalu berkata, harus kuakui itu mungkin saja. Setidaknya ada 13 pembunuhan, karena kalaupun si pembunuh mengarangnya, mungkin saja tidak semuanya cuma karangan belaka. Misalnya, kasus bioskop Haifeng. Bukankah kita sudah menemukan orang hilang? Saya menduga bahwa 8 kasus sisanya juga direkayasa oleh si pembunuh berdasarkan kejahatannya yang sebenarnya. Waktu sangat penting, kata Zhao Yu. Kita hanya bisa mencoba ini. Kalau tidak berhasil, aku bisa menyelidiki pergerakan 37 orang itu lagi. Petugas Wang mengerti maksud Zhao Yu, jadi dia mengangguk dan berkata, saya akan menyelidikinya sekarang, tapi akan butuh waktu untuk mengetahui apakah tersangka pernah mengalami insiden besar. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Tidak akan lama, kata Zheng Ke kepada petugas Wang sambil menjentikkan jarinya. Setidaknya, periksa rekam medis mereka dulu. Kalau ada yang sedang sakit parah, kebanyakan dari mereka harus berurusan dengan rumah sakit. Oh, Ken Wang tampak terkesan. Kau seorang penyidik khusus, mengesankan. Setelah itu, Ken Wang bertanya pada Zhao Yu, Tuan, bagaimana kalau aku mengirim foto 37 orang ini ke rumah sakit jiwa sekarang? Kudengar kondisi mental psikopat itu hari ini lumayan. Kenapa kita tidak biarkan dia memeriksanya dulu? 37 orang, aku seharusnya bisa mengidentifikasi mereka dengan sangat cepat, aku tidak akan mengganggunya. Baiklah kalau begitu. Zhao Yu merenung sejenak, lalu segera mengangguk setuju. Senang melihatnya. Zhao Yu mengatakan ini, tetapi hatinya justru sebaliknya. Saat ini, ekspektasinya terhadap Liu Cheng semakin rendah, apalagi ia adalah pasien gangguan jiwa. Bahkan orang normal mungkin tidak dapat mengenali seseorang yang baru mereka temui sekali lebih dari 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Zhao Yu masih berharap itu benar. Maka, ia membuka kembali berkas 37 orang tersebut dan terus memeriksa, mencoba menemukan orang-orang yang mencurigakan di antara mereka. Karena kecurigaannya terhadap Liu Cheng, dia mempertimbangkan apakah akan memasukkan beberapa tersangka yang telah diidentifikasi oleh Liu Cheng dalam penyelidikan. Ketua tim, pada saat ini, Wu Xiumin tiba-tiba berjalan ke arah Zhao Yu dan berkata dengan lembut, Ketua tim, aku punya cara lain yang mungkin mempercepat kemajuan penguncian tersangka. Oh, Zhao Yu terkejut dan cepat bertanya, kemana? Saya hanya bertanya-tanya. Para tahanan di penjara South Ocean diizinkan meminjam buku. Wu Xiumin berkata, saya ingin menyelidiki catatan peminjaman buku penjahat itu. Mari kita lihat siapa yang paling tertarik dengan buku-buku psikologi itu, Ying Luo. Petik 2.